Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqi qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman wal Islam, sehat wal afiat. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kajian kali ini kita membahas tentang at-targhib fi talabil ilm wa ta'lim wa ma ja'a fi fadlil ilm wal alim wal muta'allim. Itu anjuran dalam mencari ilmu. Anjuran dalam mencari ilmu dan mengajar, dan apa-apa yang datang keutamaan dari ilmu, orang alim dan orang yang belajar. Di sini saya bacakan satu ayat. Qala Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan Allah mengangkat juga derajat orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Jadi sama-sama dia pertama dia beriman, kemudian dia punya ilmu, maka Allah angkat derajatnya. Jadi kita harus mencari ilmu, karena Nabi SAW mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari kecil sampai kita meninggal. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak menuntut ilmu. Jangan merasa diri kita sudah selesai, sudah pinter, sudah hebat. Man dhanna annahu alim fa huwa jahil. Siapa yang menyangka dirinya pintar, dia adalah orang yang jahil. Nah, oleh karena itu jangan kita merasa diri kita ini pintar. Kalau bisa merasa diri kita banyak kekurangan. Kemudian wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang enggak mengetahui? Jelas tidak sama. Orang yang mengerti ilmu dengan orang yang tidak mengerti ilmu, maka enggak akan sama. Makanya Imam Ali mengatakan al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Nah, ketika kita mendapatkan ilmu, itu adalah suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena orang yang punya ilmu akan terarah hidupnya. Dia tidak akan bisa semena-mena untuk berbuat kesalahan. Kenapa? Karena ditopang dengan dia punya ilmu. Nah, kalau dia tidak punya ilmu, maka akan berantakan. Makanya dikatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna biman yakunu jahilan maftuna. Apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang bodoh? Enggak sama. Wahzar 'alal a'mal min afati. Maka hati-hati dari amal-amal yang bisa merusak. Fa innal a'mal binniyat. Karena segala sesuatu itu tergantung oleh niat. Innamal a'malu binniyat. Maka fahassin niat. Maka perbagusi niat. Apa tujuan kalian belajar? Untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan pengen dipuji sama orang, bukan pengen bodoh-bodohin orang, bukan untuk berdebat dengan orang lain. La hasya wa kalla, tapi kita mencari ilmu adalah untuk mengajak orang kebaikan dan memerintahkan wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan. Maka wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan. Setiap hari kita minta sama Allah Subhanahu wa taala apa? Ilmu ziyadah. Apa? Ziyadah ilmu kita. Kemudian Allah Ta'ala, wal takum minkum ummati yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah di antara kamu menjadi suatu umat yang mengajak kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan. Yaitu khair ma'ruf, mencegah kepada kemungkaran gitu. Nah, ini jadikan diri kita, karena setiap orang muslim wajib berdakwah.
nggak harus jadi ustaz, nggak harus jadi guru dan lain sebagainya. Balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun cuma satu ayat. Oh ini salah, kita kasih tahu. Oh ini kita terangin. Nah ini adalah kewajiban bagi setiap orang muslim adalah untuk berdakwah. Niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam yuridullahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki satu kebaikan, maka Allah pahamkan ilmu agama. Tadi apa yang kita inginkan dengan ilmu akan terarah hidup kita, nggak akan keluar jalur. Wa an Zaid bin Ubaish قال سمعت صفعا بن أسال قال سمعت رسول صلى الله عليه وسلم ما من خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang keluar dari rumahnya fi talabil ilm, dia untuk mencari ilmu, illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha ridan bima yasna, kecuali malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya kepada orang yang mencari ilmu, ridan bima yasna. Apa? Dia ridho dengan apa yang dilakukan orang untuk mencari ilmu tersebut. Nah, tapi kita jangan menghina hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang istidaan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang mengatakan, mana hadis Nabi yang mengatakan malaikat meletakkan sayapnya bagi orang yang talibul ilm? Mana sini saya injak sayapnya. Subhanallah, Allah langsung jawab itu omongan orang tersebut dengan kepakan sayap malaikat tersebut. Akhirnya dia keluar itu darah dari kupingnya dan dia meninggal. Ini jangan yastidhi bi hadis Nabi. Jangan kita memperolok hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi yang sudah berbicara, Nabi yang sudah berkata, kita harus mengikuti. Jadi apa-apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita harus yakin. Tidak usah ragu lagi. Kenapa? Karena Nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan sesuatu itu adalah bukan dari hawa nafsunya Nabi, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian yang belajar semangat. Semangat kalian belajar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما وله وعالما ومتعلما. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, dunia ini mal'unatun, dikutuk, dilaknat, mal'unun ma fiha, dan dilaknat di dalamnya. Dunia ini dilaknat, yang dilaknat di dalamnya. Illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sama Allah Subhanahu wa taala, karena dunia ini adalah cobaan, ujian buat kita. Wa ma walahu, dan pengikutnya, wa aliman wa muta'alliman, dan orang alim. Terus ada orang yang belajar. Nah, kita belajar berarti keluar dari konteks tersebut. Jadi dunia ini dilaknat. Kecuali orang yang ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang belajar, orang alim. Nah ini yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadi orang yang belajar, yang dijauhkan laknatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Uqbah bin Mas'ud al-Badri qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa orang yang menunjukkan satu kebaikan, maka baginya dia pahalanya sama orang yang melakukan kebaikan tersebut. Contoh, kita nyuruh orang sholat, kita nyuruh ngajarin orang baca Quran. Ketika orang itu sholat, kita mendapatkan pahala, yaitu pahala jariyah. Itu ilmu, ya kan? Atau ilmu yantafa'u bih. Sana
dalam satu hadis, ilmu yang bermanfaat kita ajarin orang. Sholat, berkat kita ajarin sholat, akhirnya dia bisa sholat. Kita ajarin dia baca Quran, kita ajarin dia baca Quran, tadinya salah kita benerin, akhirnya dia jadi bisa baca Quran. Ketika dia baca Quran, kita dapatkan pahala tersebut. Nah, makanya suatu kerugian bagi kita ini kalau kita bisa tapi kita tidak mau ngajarin orang. Makanya tadi dikatakan balighuni anni walau ayat, sampaikan walaupun cuma satu ayat. Ini adalah dakwah kita. Dakwah nggak harus naik ke mimbar, dakwah nggak harus kumpul sama orang banyak terus ceramah. Kita dakwah, kita ajak orang yang tadinya nggak benar, kita jadi benar. Nah, bagaimana kedudukan para habaib, para kiai, para ulama-ulama itu tinggi. Kenapa? Karena dia mengajarkan muridnya. Murid punya murid, diajarin lagi. Muridnya punya murid, muridnya punya murid. Dikirimin Fatihah. Bagaimana tidak mau mendapatkan magom yang begitu tinggi? Oleh karena itu, mari kesempatan kita untuk belajar yang tadi, agar kita bisa selamat daripada dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita yang termasuk itu orang yang zikir sama Allah, yang ingat sama Allah, yang belajar dan yang mengajar. Ini adalah suatu keutamaan yang begitu besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, diberikan ilmu yang nafi, yang manfaat, sehingga kita bisa mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain, dan sehingga nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat pahala jariyahnya. Allahumma ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha iqbal du'ana ya Allah, wa la tukhayyib raj'ana wa ahzina aqibatan fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah. Allahumma bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha iqbal du'ana ya Allah, wa la tukhayyib raj'ana wa ahzina aqibatan fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wa al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.